السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kunuzul hikmah, kunuzul ma'rifah. Kali ini melanjutkan pembahasan tentang khidmat kepada orang yang lebih tua, sesepuh kita. Karunia Allah Ta'ala, nikmat ada di antara orang tua kita yang panjang usia, dan khidmat kepada mereka Allah Ta'ala jadikan kesempatan bagi kita satu di antara pintu mustajab doa, berkhidmat kepada sesepuh. Orang Inggris menyebutnya senior citizens, ya, para warga senior. Orang Indonesia menyebutnya lansia, lanjut usia, ya, atau manula, manusia usia lanjut. Ala ayyihal, khidmat kepada mereka sebagaimana diteladankan dalam cerita Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang menolong kedua putri Nabi Syuaib karena ayah mereka wa abuna syaikhun kabir. Kemudian Nabi Musa bergerak ke tempat yang lebih teduh, setelah itu berdoa, Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir. Dalam keadaan ketika Nabiullah Musa terdesak, Nabiullah Musa bertawasul dengan amal soleh menolong keluarga orang yang sepuh. Pada saat yang sama, khidmat kepada yang lebih tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Kahfi juz 2 halaman 165, min ijlalillah ijlalu dzisyaibatil muslim. Di antara mengagungkan Allah Ta'ala, disandingkan dengan mengagungkan Allah Ta'ala, adalah memuliakan, mengagungkan, memuliakan seorang muslim yang sepuh. Min ijlalillah, di antara mengagungkan Allah adalah ijlalu dzisyaibatil muslim, mengagungkan atau memuliakan, menghormati seorang muslim yang sudah sepuh. Jadi kalau saudara berada di tengah satu majelis, ada yang sepuh di situ, muliakan mereka, hormati mereka, agungkan mereka, itu memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna min ijlali tauqir asy-syaikh min ummati. Dalam riwayat yang lain, dalam Kanzul Ummal kali ini dari Syekh Muttaqi Al-Hindi, hadis ke-6013. Sesungguhnya di antara upaya atau bentuk mengagungkanku, menghormatiku, memuliakanku, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
tauqir syaikhi min ummati, memuliakan, memberikan penghormatan. Pada saat yang sama tauqir itu juga artinya memberikan rasa ketenangan. Jadi kalau kita, dan selama ini juga saya kira banyak di antara orang Indonesia, kita semua misalnya, itu tidak ingin dalam tanda petik quote unquote membebani pikiran-pikiran orang tua kita, orang-orang yang lebih sepuh, memberikan kepada mereka hal-hal yang membuat pikiran mereka sulit misalnya. Sebetulnya itu adalah bagian dari menghormati, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna min ijlali, di antara memuliakan aku, mengagungkan aku adalah tauqir syaikhi min ummati, memberikan rasa waqar itu kepada yang sudah sepuh dari umatku. Satu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Ja'a syaikhun ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hajatin fa'abta'u anni syaikh ayyuwassa'u lahu. Jadi seorang sepuh datang di majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya hajat, punya keperluan, tetapi orang-orang yang berada di tengah-tengah majelis itu fa'abta'u, mereka tidak bersegera untuk merespon, menjawab syekh, orang yang sudah sepuh ini. Lalu baginda Nabi melihat itu, melihat kadang kita dalam kesibukan, rutinitas, kegiatan, mungkin kita punya acara dan sebagainya, ada orang yang sepuh, bukan bagian dari acara, bukan pengisi dan lain sebagainya, keperluannya tidak kita perhatikan. Tempat dia duduk, kita berikan kemuliaan atau apa. Kita sibuk dengan urusan kita. Baginda Nabi SAW melihat itu, dan kemudian baginda Nabi bersabda, laisa minna, tidak termasuk dari kelompok kita, bukan dari kami, bukan bagian kami, bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Karena mukmin dan muslim adalah bagian, kelompok, dan dari Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Tidak termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kita dan menghormati yang besar dari kita. Jadi sayangi yang kecil, hormati yang besar, itu sebetulnya syarat mukmin yang sejati. Kalau datang anak kecil yang lebih kecil dari kita, tidak kita berikan juga perhatian. Kalau datang orang yang sepuh, tidak kita berikan juga perhatian. Baginda Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan golongan kami. Begitu rupa memuliakan seorang sepuh. Dalam cerita Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam mengingatkan cara wudhu seorang sepuh yang keliru, tidak dengan menegur, menyalahkan mereka, melainkan keduanya menyampaikan, wudhuku lebih sempurna, wudhuku lebih sempurna. Mungkin yang satu dengan sunnah-sunnah wudhunya. Akhirnya mereka datang kepada yang sepuh ini, minta agar ia menjadi juri, menjadi wasit. Siapa wudhu di antara kedua cucu Rasulullah SAW ini yang lebih sempurna. Pada saat keduanya berwudhu, itulah yang sepuh ini tahu bahwa wudhu yang ia lakukan selama ini ternyata keliru. Demikian kita diajarkan menghormati yang lebih sepuh. Pada saat yang sama, di sana ada saat-saat mustajabah, penuh ijabah dari keberkahan doa-doa kita. Selamat berkhidmat kepada setiap sepuh, senior citizen di antara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 39 nih Pak. Anu-Mari Shimal dalam penelitiannya di dunia Islam menemukan kesetiaan para pecinta Rasulullah pada sunnahnya. Kecintaan itu begitu besar sehingga beberapa jenis buah-buahan mereka tinggalkan karena tidak diketahui bahwa Nabi pernah memakannya.
Sayyid Ahmad Khan adalah pembaharu Islam yang besar dari India. Ia terkenal sangat rasional dan liberal. Pandangannya dianggap sangat modern. Ia memuji perkembangan sains dan teknologi di barat. Tapi ketika ia berbicara tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia kedengaran tidak rasional lagi. Ia menganggap makan mangga termasuk subhat, dan karena itu ia lebih baik meninggalkannya. Kepada Azurda, mufti dari Delhi, ia berkata, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, jika seseorang tidak makan mangga semata-mata karena Nabi juga tidak pernah memakannya, maka para malaikat akan datang pada akhir hidupnya untuk mencium kakinya. Maksudnya, dia tidak makan mangga itu karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon 1000 tahun sebelumnya Bayazid Al-Bistami tidak makan buah semangka selama 60 tahun. Alasannya ia tidak tahu bagaimana Rasulullah memotong buah itu. Mungkin berlebihan, tapi dalam kamus cinta tidak ada kata berlebihan. Gitu, itu saya tulis. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, Abdullah ibnu Umar satu saat berangkat haji, jalan kakilah dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan, dia menemukan ada satu pohon. Kemudian dia berputar mengelilingi pohon itu beberapa kali. Setelah itu, dia menangis terisak-isak. Setiap kali haji, Abdullah bin Umar selalu lewat jalan itu dan muter-muter mengelilingi pohon itu. Orang tanya, kenapa? Aku pernah melihat Rasulullah juga datang ke tempat ini. Dia berputar-putar di tempat ini. Dan kemudian sesudah itu Rasulullah menangis. Dan Abdullah bin Umar pun langsung menangis. Di antara sahabat itu ada yang sangat sulit menyampaikan hadis Nabi karena tidak sanggup menahan tangisannya karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu setelah Rasulullah meninggal dunia, Bilal tidak mau lagi azan. Dia tidak sanggup menyampaikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak sanggup. Akhirnya karena desakan orang banyak, Bilal dipaksa untuk azan satu hari itu. Lama orang tidak mendengar azan di zaman Rasulullah. Kan pada zaman Rasulullah itu yang azan selalu Bilal. Sekarang kening Madinah itu tidak ada azan. Tiba-tiba satu saat kedengaranlah Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kepada asyhadu anna Muhammad. Dia tidak selesai. Bilal terisak-isak menangis. Dia ulangi lagi asyhadu anna Muhammad, menangis. Dan seluruh kota Madinah yang mendengarkan suara azan Bilal itu juga tidak sanggup menahan tangisannya. Berguncang kata kota Madinah dengan tangisan waktu itu. Tangisan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu, karena sahabat itu sampai merindukan Rasulullah, mereka berusaha betul untuk meniru apapun yang dilakukan Rasulullah tanpa mempersoalkan. Kan kalau kita sekarang, apakah ini memang sunnah atau bukan sunnah yang dilakukan Nabi itu? Kalau ini sih urusan dunia, kita tidak usah ikut Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan gitu Pak, para ustadz menyebutnya. Tapi ada orang-orang yang sangat setia. Dr. Ziauddin Sardar, engineer dari London, sekarang berkedudukan di London, ahli teknologi informasi Islam, dulu pernah meminta kepada pemerintah Saudi untuk memberlakukan kota Mekah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu sebagai kota yang tertutup dari teknologi modern. Waktu itu ia sarankan karena terjadi peristiwa terowongan Mina ketika orang banyak yang menjadi korban. Kata dia, kalau daerah itu tertutup, orang ada yang bisa jalan kaki atau pakai kendaraan, keledai, unta lah seperti di zaman Nabi. Karena sekarang ini kata ibadah kita ini tidak khusyuk, bising dengan suara kendaraan, polusi yang luar biasa, jalanan macet. Kita meninggalkan Jakarta karena kemacetannya, sampai di Mekah macet lagi kan. Tidak ada kekhusyuan itu. Karena buat ini, kata ada sebagian orang yang karena cinta kepada Rasulullah, dulu mereka melihat bahwa Rasulullah itu dari Arafah ke Muzdalifah terus ke Mina itu naik keledai. Maka mereka pun cari keledai, mau meniru sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kecintaan saja kepada Nabi yang mulia. Itu dosen sejarah itu setelah dia baca buku Anno Marishima, akhirnya rambutnya dipanjangkan Pak sampai sekarang. Udah tua. Guru besar kan rata-rata tua. Udah tua, rambutnya udah memutih semua, tapi dia masih gondrong sampai sekarang. Mengapa? Karena dia pernah baca hadis bahwa rambut Rasulullah itu menutup setengah telinganya. Jadi dia usahakanlah rambutnya itu sampai menutup
setengah telinganya karena mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu karena cinta. Walaupun menurut ahli fikih itu rambut itu tidak termasuk sunnah. Itu sama kalau Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, itu tidak sunnah bagi kita supaya kita pun lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi sekali lagi buat pecinta, mereka tidak mau membedakan mana yang sunnah, mana yang bukan. Asal itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kan sampai sekarang juga di seluruh dunia Islam yang gosok giginya itu pakai siwak, gosok simpan di saku. Saya pernah ketemu di Amerika itu waktu saya ikut rombongan jemaat tabligh. Ada kawan saya orang Amerika, orang bule, kemana-mana bawa siwak itu, simpan di sakunya. Pernah dia tawari kepada saya siwaknya, tidak mau saya terima. Alasannya karena kata dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak untuk gosok gigi. Dan mereka sekali lagi tidak mempersoalkan, itu kan di zaman Rasulullah pakai siwak itu, kalau sekarang kan pakai sikat gigi. Tapi sekali lagi itu karena cinta. Orang yang mencintai seseorang akan berusaha meniru perilaku orang yang dicintainya. Sampai tadi cara bicaranya, cara berpakaiannya, itu karena desakan cinta. Saya ingin mengakhiri dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tentang syafaat tidak sempat kita sebut. Jadi nanti biar Miftah bicara tentang kontroversi tentang syafaat. Jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan mengantarkan kita kepada diskusi tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin akhiri dengan sebuah hadis Nabi, kata diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadisnya berbunyi begini: Ahibullaha limma yagdukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya wa hubbi wa ahibbu ahla baiti li hubbihi iyahum. Cintailah Allah atas anugerah nikmatnya yang diberikan kepada kamu, dan cintailah aku karena kecintaan Allah kepadaku, dan cintailah keluargaku karena kecintaan aku kepada mereka. Jadi akhirnya maksudnya, dan jangan Bapak tanya kepada saya, kiranya beliau berkenan menerima kita dalam barisan kafilah ruhaninya. Sekiranya Rasulullah menempatkan kita pada barisan yang paling belakang sekalipun, kita akan mensyukurinya ketimbang ditinggalkan oleh barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali.